Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas beberapa chart dan juga beberapa indikator yang menunjukkan hal yang cukup positif untuk Bitcoin yang menurut saya akan sangat menarik untuk saya bahas di video hari ini. Tentunya juga kita bakalan bahas dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,1 triliun dolar atau naik sekitar 0,13%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga dominan berwarna merah, walaupun penurunannya hanya kurang lebih 0, sekian persen rata-rata. Yang hijau itu cuma ada dua, yaitu adalah Cardano dan juga Tron. Dan menjadikan Tron hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,23% menuju 0,088 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, lagi-lagi kita mendapatkan ada satu indikator yang sepertinya terkorelasi sangat erat dengan pergerakan harga Bitcoin. Banyak sekali orang-orang yang mempunyai opini yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang beranggapan bahwa pergerakan harga Bitcoin itu hanya ditentukan oleh cycle 4 tahunan, terutama event halving, yang artinya banyak orang yang percaya bahwa setiap kali kita melewati halving, kita baru akan bull run. Ada juga yang percaya bahwa itu tidak terkorelasi. Artinya mereka beranggapan bahwa Bitcoin halving itu rupanya hanya kebetulan saja membuat Bitcoin itu mengalami rally. Tapi yang sebenarnya membuat Bitcoin rally itu adalah karena adanya printing money atau pencetakan uang baru di berbagai belahan dunia. Artinya para central bank di berbagai negara itu kemudian melakukan printing money, quantitative easing, sehingga banyak uang baru yang masuk ke market, sehingga Bitcoin juga performanya baik. Nah, kalau di sini ini mungkin lebih detail lagi dibuat oleh TechDev di sini, bahwa dia mengatakan bahwa Bitcoin itu pergerakannya inverse terhadap US dollar, ya itu kita tahu gitu ya. Artinya korelasinya negatif teman-teman. Ketika dolar index itu performanya baik, biasanya Bitcoin bakal cenderung buruk. Tapi kalau dolar index itu melemah atau performanya buruk, Bitcoin biasanya bakalan baik. Dan juga menurut TechDev, ada direct correlation to Japan's balance sheet. Jadi kalau disimplified, ada sebuah rumus menurut dia. CN 10-year dibagi ke dolar index dikali Japanese assets. Jadi ini adalah hasil dari rumus yang dia buat teman-teman. Dan jika kita perhatikan memang setiap kali ada peningkatan di sini, teman-teman, itu biasanya juga berkorelasi dengan peningkatan harga di Bitcoin. Tidak hanya terjadi sekali, teman-teman. Kalian bisa perhatikan setiap kali ini stay di area range yang sama, biasanya Bitcoin juga masuk ke bear market dan juga sideways. Barulah ketika yang di sini start kembali naik, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Dan dia juga menambahkan indikator RSI di sini, teman-teman. Dan untuk sementara gitu ya, TechDev beranggapan bahwa kita sepertinya sudah berada di fase awal sebuah bull market. Tandanya datang dari mana? Tandanya datang dari indikatornya di sini. Karena kalau misalnya kita perhatikan setiap kali Bitcoin itu masuk ke bear market, maka biasanya kita akan crossover. Nih, garis putih dengan garis kuning ini crossover. Dari awalnya yang putih di atas, kemudian ke bawah. Tetapi ketika kita udah melihat kembali crossover ke atas, seperti yang kita lihat di tahun 2016-2017 di sini, maka itu biasa sudah menandakan bahwa Bitcoin sudah menyelesaikan bear market pada saat itu, dan kita akan kembali start untuk rally. Dan guess what, teman-teman? Kali ini kita juga menyerupai apa yang kita lihat sebelumnya di sini. Ketika kita masuk ke bear market, ini garis putihnya crossover ke bawah, garis kuning. Tapi kali ini kita juga udah crossover ke atas, dan bentukannya dari segi RSI juga mirip dengan yang kita lihat pada saat itu. Sehingga, sekali lagi teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua indikator yang kita lihat selama ini tidak lagi berlaku, ataukah pada akhirnya Bitcoin akan kembali mengikuti apa yang sudah kita lalui beberapa cycle sebelumnya?
Tidak hanya sampai di sini, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat indikator lainnya juga, seperti yang dibuat oleh CryptoCon di sini, dinamai Chop John Back to Blue. Jadi, apa yang mau dia sampaikan di sini? The Bitcoin green lights are turning on everywhere we look. And in this case, the blue lights. Jadi, ini adalah sebuah statement yang juga sudah saya sampaikan, teman-teman, bahwa kita melihat dari indikator dan data manapun, untuk sekarang gitu ya, itu kebanyakan merujuk ke arah bahwa kita sudah berada di fase awal sebuah bull market, dan kita akan mengalami rally dari sini. Oke, dan ini ada sebuah indikator yang menurut saya cukup menarik juga, bahwa setiap kali kita masuk ke bear market, ini akan ada tumpukan bar merah di sini. Tapi ketika kita sudah start untuk masuk ke fase awal sebuah bull market, biasanya akan ada fase di mana kita start untuk berwarna biru dan juga kuning, tapi kemudian tiba-tiba merah lagi, oke, return to red. Baru setelah itu, ketika kita flip kembali ke arah biru, kita bakalan seterusnya berada di area biru, sampai pada akhirnya kita kembali masuk ke bear market. Nah, contohnya di mana? Contohnya di sini, teman-teman. 2014 kita masuk ke bear market, akan ada tumpukan merah di sini. Kemudian kita start untuk membuat ada tumpukan sedikit kuning dan juga biru, tapi kemudian kembali ke merah dan kembali ke biru. Itu kita udah langsung start untuk mendapatkan rally yang signifikan. Cycle berikutnya sama, bear market kita mendapatkan ada tumpukan berwarna merah di sini, kemudian kita ada mendapatkan sedikit tumpukan kecil berwarna biru dan juga kuning. Tapi kemudian kita return to red. Dan kali ini 2 kali di cycle 2019. Kenapa? Karena dibantu juga oleh Black Swan event, ada COVID-19 pada saat itu. Dan ketika kita kembali ke area biru, kita kemudian start untuk rally dan membentuk all-time high yang baru. Nah, bear market 2022 juga tidak berbeda. Kita mendapatkan ada tumpukan berwarna merah di sini, kemudian diikuti ada setumpukan kecil warna biru, dan kita return to red di sini. Nah, kita sekarang sudah kembali back to blue ya, teman-teman. Artinya kita kembali berwarna biru, seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa kita sepertinya sudah berada di fase awal sebuah bull market dan bersiap untuk mengalami rally berikutnya. Teman-teman, semua yang saya tunjukkan di sini itu berdasarkan indikator dan data. Saya tidak bilang bahwa saya garansi kita akan rally dari sini. Siapa yang bisa menggaransi? Cuman kalau kita berbicara pure seputaran data dan indikator yang ada, oke, ya faktanya seperti ini gitu loh. Lalu apakah ini berarti teman-teman harus all in ke Bitcoin? Ya jawabannya tidak, gitu ya. Dan saya tidak pernah akan menyarankan teman-teman untuk all in ke semua aset apapun itu, mau di stocks, mau di gold, mau di forex, mau di Bitcoin, sama saja. Kalian harus tetap punya spare 10-20%. Minimal gitu ya, dalam bentuk cash yang bisa kalian manfaatkan apabila sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Dalam konteks ini tentunya kalau misalnya Bitcoin ternyata kembali drop ke lower low baru, kalian masih mempunyai spare cash untuk menyerok di harga yang lebih murah. Tapi kalau misalnya kita tarik time frame-nya, teman-teman, kalau misalnya kalian memang katakan, kok saya sudah susun portofolio saya mulai dari sekarang, dan apapun yang terjadi di market, intinya saya tidak akan menjual sampai beberapa tahun ke depan. Kalau kalian punya mindset seperti itu, saya rasa kalian bakalan aman-aman saja. Karena bagi saya, teman-teman, ini opini saya pribadi ya, maksimal di tahun 2025, harusnya kita sudah berada di all-time high atau bahkan di all-time high yang baru. Itu sudah mungkin skenario paling konservatif, teman-teman. Kita belum ukur apabila misalnya spot Bitcoin ETF itu di-approve lebih awal, oke, atau misalnya the Fed kemudian memutuskan untuk kembali QE, apapun itu yang bisa menjadi sebuah katalis gitu ya, yang membuat Bitcoin kembali rally, kita belum menghitung itu. Tapi kalau kita hanya berbicara soal cycle gitu, dan menurut saya 2025 harusnya minimal, teman-teman. Kita minimal, ini udah paling konservatif banget. Kita udah berada di all-time high yang baru, atau berada di area all-time high. Kalau kalian tarik lagi time frame yang lebih panjang, katakanlah kalian katakan saya tahun 2027, 2028 juga masih fine-fine aja kok. Itu lebih parah lagi. Ya, kalian mungkin bisa menargetkan sampai sudah 6 digit. Bagi saya, cycle top berikutnya 6 digit itu bukan sesuatu yang menurut saya terlalu optimistis gitu ya. Itu menurut saya sudah sebuah target yang termasuk cukup konservatif gitu. 100 sampai 150 ribu itu adalah target saya pribadi. So, yang berikutnya juga satu fractal pattern dari Stock Money Lizard.
yang menunjukkan bahwa ada sebuah pattern yang mirip yang pernah kita lihat di tahun 2020 pre-bull run atau sebelum bull run, dan juga yang kita lihat kali ini, teman-teman. Yang mana kalau misalnya kita lihat di sini bahwa memang ada sebuah pattern. Pertama diawali oleh sebuah fail breakout, di mana kita ada mendapatkan rally, konsolidasi, fail breakout, kemudian kita start untuk drop, membuat A, B, C, dan pada akhirnya kita start untuk rally. Menurut Stock Money Lizard, ada kesamaan yang kita lihat juga kali ini, di mana kita mendapatkan rally, kemudian konsolidasi, dan membuat satu fake breakout atau fail breakout. Nah, kemudian kita start untuk drop, membuat satu kali push, dua kali push, tiga kali push. Kalau di sini A, B, C, dan apakah gitu ya, kita akan kembali melihat yang ini terjadi. Tentunya ini merupakan harapan semua yang sudah invest mulai dari sekarang gitu ya, bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Tapi pada intinya adalah market yang nanti akan memutuskan. Tugas kita di sini hanya mengontrol resiko kita. Kalau misalnya kalian merasa portofolio kalian sekarang terlalu besar, teman-teman, kalian tidak akan mampu handle apabila misalnya terjadi koreksi besar, start untuk kurangi dari sekarang. Oke, persentase alokasi kalian. Kalau kalian sudah merasa sesuai dengan apa yang saya sampaikan, artinya kalian sudah men-setting portofolio kalian sedemikian rupa, sehingga kalian akan mampu hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Saya rasa apapun yang terjadi ke Bitcoin dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan tidak akan mempengaruhi kalian sama sekali. Kalaupun kita drop, kalian masih harusnya punya spare cash, seperti yang sudah saya juga sampaikan, saya sarankan kalian lakukan. Oke, karena seoptimis apapun kita, itu semuanya hanya analisa. Tapi yang akan menentukan nanti market. Kita di sini semuanya bicara probabilitas, teman-teman. Tidak ada yang bicara kepastian, tidak ada yang bicara garansi, semuanya bentuknya probabilitas. Namanya probabilitas berarti ada celah untuk kesalahan. Nah, untuk memprotek celah kesalahan ini, caranya kalau misalnya kalian investor adalah dengan punya spare cash. Kalau ternyata analisa kalian salah kali ini dan ternyata kita masih akan drop ke lower low baru, kalian masih punya cadangan spare cash untuk menyerok di harga yang lebih murah. Saya rasa itu adalah jalan terbaik untuk kalian lakukan di crypto sekarang sampai beberapa tahun ke depan. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman, apa yang bisa kita lihat di Bitcoin selama 24 jam terakhir sebenarnya tidak banyak. Kita hanya cenderung sideways di sekitaran area range di sini. Oke. Dan saya udah sampaikan juga di video kemarin, kalau teman-teman yang belum sempat untuk masuk gitu ya ke setup manapun, maka kalian mungkin bisa menunggu retest ke trendline lagi sebelum kalian kembali masuk. Nah, kalau misalnya kalian sempat ambil di sini, ya sudah, kalian mungkin harusnya sudah bisa menggeser stop loss-nya ke arah entry, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masuk di sekitaran area di sini dan sudah menaruh stop loss-nya ke break even, oke, maka harusnya kalian sudah keluar ya dalam keadaan break even, atau mungkin kalian tidak menggeser, harusnya kalian masih hold posisi tersebut. Karena senario yang kita bahas dari beberapa hari yang lalu, sampai detik ini juga belum terinvalidasi, teman-teman. Saya sudah sampaikan bahwa invalidasinya adalah bahwa kita sudah closing kembali di bawah area trendline di sini. Itu baru menginvalidasi senario di mana kita akan melanjutkan kenaikan dari sini. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita masih akan tetap berada di senario yang sama. Tapi kalau misalnya teman-teman sempat untuk keluar dalam keadaan break even, maka kalian mungkin bisa mencari setup berikutnya. Antara kalau misalnya kalian mau lebih konservatif, kalian menunggu dia kembali nge-retest ke area trendline di sini, which is tidak garansi akan terjadi, teman-teman. Atau kalian cenderung merupakan trader dengan profil resiko yang lebih agresif, maka kalian bisa memanfaatkan trendline di sini yang terbentuk, dan ketika breakout, kalian bisa mencoba untuk kembali masuk ke setup long kalian. Targetnya mungkin jangan terlalu jauh, dekat saja teman-teman. Karena kalau misalnya ternyata ini hanya sebuah fake out, maka kemungkinan kita akan kembali drop dan retest ke area trendline di sini lagi. Sehingga menurut saya kalian kalau misalnya taruh terlalu jauh pun tidak worth it gitu stop loss-nya. Jadi taruhlah jangan sampai terlalu jauh. Kalau misalnya katakanlah breakout di sini, kalian cukup protect di area higher low terakhir. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau kalian mau lebih amannya, kalian closingnya itu manual, oke, jangan
langsung taruh stop loss, karena biasanya kita bisa aja membuat wick ke bawah dan kemudian ke atas, terutama karena teman-teman itu taruh stop lossnya dekat gitu loh. Kalau kalian taruh stop lossnya dekat dan kalian trading untuk cenderung short term, saya lebih prefer teman-teman itu closingnya manual gitu. Atau at least teman-teman taruhlah semacam alarm gitu dari TradingView. Katakanlah kalau misalnya kita jebol di bawah area higher low terakhir, mereka kan kasih kalian semacam alert gitu. Dan kalian bisa langsung cek chartnya. Kalau ternyata memang kita sudah closing kembali di bawah area tersebut, kalian sudah bisa close posisi tersebut dalam keadaan loss. Oke, tapi secara gambaran besarnya kalau kita lihat dari segi price actionnya, ini adalah semacam konsolidasi dari rally yang kita lihat di sini. Dan bagi saya, senario ini masih sama, dan kita berpotensi justru membentuk semacam bull flag di sini, teman-teman. Dan saya rasa Bitcoin masih akan terus mengalami kenaikannya, melanjutkan kenaikannya, sorry. Pertama menuju ke area 28.600. Oke, next target ada di sekitaran area 30-an ribu dolar, dekat area tersebut, 29.800 sampai 30-an ribu dolar, itu next target. Sebentar. Nah, di sini, ini adalah next targetnya. Target terakhir ada di area high terakhir di 31.500 sampai 32.000 dolar. So, saya sementara juga masih mempunyai posisi long terbuka sampai hari ini, teman-teman. Cuman sekali lagi, kalian baru boleh masuk ke posisi apapun, teman-teman, jika pertama, kalian menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Yang kedua, kalian mengerti kenapa kalian masuk ke setup tersebut. Yang ketiga, kalian sudah siap dengan semua resiko yang kalian harus hadapi. Oke, jadi kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan salah satu dari hal ini, jangan masuk ke posisi manapun. Karena ujung-ujungnya biasanya kalian akan mengambil keputusan berdasarkan emosi kalian. Itu sangat amat tidak boleh kalian lakukan sebagai seorang trader. Karena biasanya kalau misalnya kalian udah start untuk melakukan hal tersebut, kalian membiarkan emosi kalian mengambil kendali, biasanya akan keterusan tuh, teman-teman. Memang kadang-kadang kalian mungkin merasa, ini kan cuma kali ini aja kok saya tidak menggunakan plan yang sesuai. Tapi biasanya, teman-teman, kalau misalnya kalian tidak menggunakan sesuai dengan planning kalian, tidak menyesuaikan dengan trading plan kalian, biasanya kalau misalnya sekali kalian langgar, kalau misalnya ternyata profit pada saat itu, maka kalian akan berpikir lagi ulang di otak kalian. Mengatakan bahwa, kemarin saya langgar tapi profit kok. Jadi saya akan langgar seterusnya. Nah, itu yang biasanya terjadi. Lebih baik justru menurut saya kalau kalian langgar pada saat itu, kemudian kalian loss besar. Kenapa? Karena kalian kemudian langsung diingatkan kembali bahwa hal tersebut tidak boleh kalian lakukan. Yang berbahaya itu, sesekali teman-teman itu melanggar, tapi pas ngelanggar itu justru profit. Nah, itu yang biasanya menyebabkan orang kembali masuk ke fase di mana dia membuat berbagai kesalahan yang telah dia buat sebelumnya. Yang sudah buat kesalahan, kemudian margin call, kemudian ngulang lagi gitu ya, cari teknik baru, start untuk profit, start untuk konsisten, kemudian tiba-tiba start untuk melanggar lagi, dan ternyata profit, dia terus-menerus langgar lagi, dan ujung-ujungnya apa? Margin call lagi. Jadi balik-balik di situ aja, teman-teman. Jadi itu jangan sampai kalian lakukan. Oke? So, intinya apa? Bahwa selama kita belum break dan close di bawah area trend di sini, bagi saya, Bitcoin masih akan meneruskan kenaikannya, dan minimal nargetin ke sekitaran area 28.600-an. Kalau memang ada perubahan dari segi price action yang menunjukkan hal sebaliknya, ya mungkin saya akan update mungkin di video besok ataupun lusa. Karena saya expect juga hari Senin dan Selasa kemungkinan tidak akan ada volatility yang terlalu berarti, teman-teman. Karena baru nanti dari hari Kamis kita akan mendapatkan, Rabu dan Kamis, kita akan mendapatkan data yang cukup penting, diantaranya PPI dan juga data CPI. So, sampai hari Rabu nanti, saya rasa kita masih akan stay untuk berada di area range yang mirip-mirip dengan yang kita lihat sekarang. So, kalian yang belum punya setup pun jangan merasa bahwa kalian akan ketinggalan untuk pergerakan yang terlalu besar. Itu aja untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.